Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Nuraini, Makfiratul Azizah, Nadia Anggraini, dan Mutia Novitasari akan menjelaskan materi uji median K-sampel independen yang merupakan penilaian untuk ujian akhir semester 6 mata kuliah statistik non-parametrik. Di sini K-sampel dibagi menjadi dua, yaitu dependen dan independen. Skala pengukuran kualitatif juga dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Untuk K-sampel dependen dengan skala pengukuran nominal menggunakan uji Keay-Cochrane. Untuk K-sampel dependen dengan skala pengukuran ordinal menggunakan uji Friedman. Untuk K-sampel independen dengan skala pengukuran nominal menggunakan uji Chi-Quadrat. Untuk K-sampel independen dengan skala pengukuran ordinal menggunakan uji median Kruskal-Wallis. Di sini kita akan menggunakan uji median Kruskal-Wallis, yaitu menggunakan K-sampel independen dan skala pengukurannya ordinal. Fungsi uji median. Uji median merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah kelompok yang tidak berpasangan atau independen berbeda dalam kecenderungan memusatnya atau berbeda dalam menuju titik tengah. Uji median akan memberikan keterangan apakah kelompok yang tidak berpasangan ditarik dari populasi yang mempunyai median yang sama. Fungsi uji median. Uji median merupakan suatu prosedur untuk menguji apakah kelompok yang tidak berpasangan atau independen berbeda dalam kecenderungan memusatnya atau berbeda dalam menuju titik tengah. Uji median akan memberikan keterangan apakah kelompok yang tidak berpasangan ditarik dari populasi yang mempunyai median yang sama. Syarat menggunakan uji median. Yang pertama, data terdiri atas 3 atau lebih kelompok sampel acak bebas. Maksud dari poin pertama yaitu data minimal memiliki 3 kelompok sampel acak bebas. Jika data hanya memiliki 2 atau 1 kelompok sampel acak bebas, maka data tidak bisa menggunakan uji median. Yang kedua, skala pengukuran yang digunakan sekurang-kurangnya ordinal. Maksud dari poin 2 yaitu skala pengukurannya harus ordinal, seperti penjelasan slide sebelumnya. Poin 3, variabel-variabel acaknya kontinu. Maksud dari poin 3 yaitu variabel-variabelnya harus bernilai kontinu. Yang keempat, apabila populasi memiliki median yang sama, maka bagi masing-masing populasi sama pula peluang P bahwa sebuah hasil pengamatan akan melebihi median keseluruhan. Maksud dari poin 4 yaitu jika masing populasi di populasi memiliki median yang sama, maka hasil pengamatan akan melebihi median keseluruhan. Langkah untuk melakukan uji median K-sampel independen. Langkah yang pertama, tentukan dahulu median gabungan atau MG dari skor dalam K kelompok. Jadi, semua skor dalam kelompok nanti akan digabungkan menjadi satu dan diurutkan dari skor terendah hingga skor tertinggi. Kemudian, kita hitung median gabungannya dengan rumus MG sama dengan XN plus 1/2 jika jumlah datanya ganjil, dan MG sama dengan setengah dikali XN/2 plus XN/2 plus 1 jika jumlah datanya genap. Langkah kedua, beri tanda plus untuk semua skor di atas median itu dan tanda min untuk semua skor di bawah atau sama dengan median tersebut. Dengan demikian terpisahlah skor dalam masing-masing kelompok pada median gabungan tersebut. Tuangkanlah frekuensi-frekuensi yang didapatkan ke dalam suatu tabel kontingensi 2 kali K, di mana 2 merupakan banyaknya baris dan K merupakan banyaknya kolom atau kelompok. Bisa kita lihat pada tabel berikut terdapat sebanyak J variabel yang merupakan banyaknya kelompok, dan terdapat 2 baris. Pada baris pertama, berisikan frekuensi atau banyaknya skor yang berada di bawah atau sama dengan median gabungan. Dan pada baris kedua, berisikan frekuensi atau banyaknya skor yang berada di atas median gabungannya. Kemudian kita hitung penjumlahan dari masing-masing baris dan masing-masing kelompok. Lalu ADIJ lebih besar sama dengan 5. Jika kurang dari 5, gabungkanlah dengan sampel atau kelas sebelahnya. Langkah ketiga yaitu statistika uji. Statistika uji yang digunakan yaitu dengan tabel chi-square 2 kali K dengan derajat kebebasan atau degree of freedom
sama dengan K-1. Rumus chi-square hitungnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K dari OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ, di mana OIJ adalah angka pengamatan atau angka observasi kategori kasus dalam baris ke I dan lanjut ke J. Lalu EIJ sama dengan angka nilai frekuensi harapan pada kasus baris ke I dan lanjut ke J. Lalu ada sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K adalah penjumlahan langsung dari seluruh sel. Dan R sama dengan 2. Langkah terakhir yaitu tentukan signifikansi nilai observasi chi-square dengan derajat kebebasan sama dengan K-1. Dengan keputusan tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square alpha, K-1 pada tabel. Dan gagal tolak H0 atau terima H0 jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel alpha, K-1. Contoh kasus 1. Dalam bidang pertanian, telah diketahui bahwa besarnya hasil tanaman padi diantaranya tergantung dari banyaknya pupuk urea yang digunakan atau dosis urea. Kita ingin menguji pada taraf nyata 5%, apakah rata-rata hasil padi akan meningkat dengan meningkatnya dosis pupuk urea yang digunakan. Misal data hasil padi kuintal per hektar pada berbagai dosis pupuk urea adalah sebagai berikut. Kita lihat pada tabel, terdapat takaran urea kilogram per hektar. Di sini ada 4 takaran yaitu 100, 150, 200, dan 250. Selain itu, ada pengulangan atau pengukuran yang dilakukan sebanyak 5 kali. Pada takaran 100, saat pengukuran pertama mendapatkan hasil 44,7. Dan pada takaran 100 di pengukuran kelima mendapatkan hasil 43,1. Begitupun seterusnya hingga takaran 250 pada pengulangan atau pengukuran kelima yang menghasilkan nilai 59,9. Selanjutnya itu dengan melakukan uji hipotesis. Dengan hipotesisnya itu H0 atas atau hipotesisnya itu keempat sampel yang mempunyai median yang sama. Kemudian untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu minimal ada satu sampel yang mediannya berbeda. Di sini kami menggunakan taraf signifikansi atau alfanya sebesar 5% atau 0,05. Dengan statistika ujinya itu menggunakan uji perluasan median, dan untuk wilayah kritisnya atau daerah penolakan H0-nya itu jika chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel. Dengan perhitungannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada contoh soal 1 didapatkan tabel kontingensi 4x2. Langkah selanjutnya dengan mengurutkan datanya dari 10 sampai 20 seperti pada slide. Kemudian kita hitung MG-nya atau median gabungannya dengan menggunakan rumus setengah X20 per 2 ditambah X20 per 2 plus 1. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena data yang kita punya itu berjumlah sebanyak 20, yaitu berjumlah genap, maka digunakan rumus tersebut untuk mencari MG-nya. Didapatkan sama dengan setengah X20 ditambah X11, yaitu X10 itu sebesar 59,8 dan untuk X11 itu sebesar 59,9. Kemudian keduanya itu ditambah dan dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil MG-nya atau median gabungannya sebesar 59,85. Langkah selanjutnya itu menghitung frekuensi observasi atau OIJ. Di sini untuk di baris pertama lebih besar dari mediannya atau lebih besar dari 59,85, untuk urea 100 sebanyak 0, untuk urea 150 sebanyak 3, untuk urea 200 sebanyak 5, untuk urea 250 sebanyak 2. Kemudian untuk selanjutnya pada baris kedua untuk mediannya yang kurang dari sama dengan, yaitu untuk urea 100 ini itu sebanyak 5, dan seterusnya sampai urea 250 sebanyak 3. Setelah itu melakukan perhitungan frekuensi harapan atau EIJ-nya. Di sini kita dapatkan untuk frekuensi S11-nya sebesar 2,5. Hal ini didapatkan dari N1 plus dikali N plus 1 per N, di mana N1 plus itu merupakan jumlah pada baris pertama, yaitu sebesar 10, kemudian dikalikan dengan jumlah pada kolom pertama, yaitu sebesar 5.
Hal tersebut dikalikan sehingga 10 dikali 5 dibagi N atau jumlah datanya sebanyak 20. Sehingga didapatkan untuk E satu-satunya sebesar 2,5. Hal tersebut terus dilakukan sampai yang terakhir didapatkan E24 sebesar 2,5 dari E2 plus dikali N plus 4 per N, sehingga didapatkan E24-nya sebesar 2,5. Langkah selanjutnya itu melakukan perhitungan statistika uji chi-square-nya. Di mana rumus chi-square sama dengan sigma i 1 sampai 2, sigma j 1 sampai 2, OIJ dikurang EIJ kuadrat per EIJ. Didapatkan sama dengan 0 dikurang 2,5 kuadrat per 2,5 ditambah 3 dikurang 2,5 kuadrat per 2,5 sampai seterusnya ditambah 3 dikurang 2,5 kuadrat per 2,5 sehingga didapatkan untuk chi-square hitungnya sebesar 10,5. Langkah selanjutnya itu melihat chi-square tabelnya dengan menggunakan alfa di sini sebesar 0,05 dengan derajat kebebasannya atau di F-nya itu sebesar 1. Dari tabel chi-square didapatkan bahwa sebesar 3,584. Berikut untuk hasilnya. Keputusannya karena chi-square hitungnya 10,5-nya itu lebih besar dari chi-square tabel 3,85, maka tolakkan 0. Kesimpulannya minimal ada satu sampel yang mediannya berbeda. Kasus 2. Misalkan seorang peneliti bidang pendidikan ingin mempelajari pengaruh banyak pendidikan yang diperoleh terhadap tingkat minat ibu dalam hal sekolah anaknya. Peneliti itu mengambil tingkat sekolah tertinggi yang ditamatkan oleh seorang ibu sebagai indeks banyaknya pendidikan yang diperolehnya. Sedangkan sebagai indeks minat dan perhatian terhadap sekolah anaknya, peneliti memakai dasar jumlah kunjungan sukarela setiap ibu ke sekolah selama 1 tahun ajaran. Kunjungan itu misal ke permainan-permainan kelas, ke pertemuan orang tua murid, ke pertemuan atas prakarsa sendiri dengan para guru serta penyelenggara sekolah dan sebagainya. Dengan menarik setiap nama ke-10 dari daftar nama ke-440 anak-anak yang terdaftar di sekolah itu, dia memperoleh nama 44 ibu yang merupakan sampelnya. Merupakan tabel dari contoh kasus 2. Terdapat beberapa pendidikan yang didapat ibu. Untuk SD ada 10 orang, SMP ada 11 orang, SMA 13, diploma dan sarjana masing-masing 4 orang, dan pasca sarjana ada 2 orang. Dari penjelasan sebelumnya telah diketahui jika sampel atau kelasnya kurang dari 5, maka bisa dilakukan penggabungan. Nah, ini merupakan penggabungan dari diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Pengujian hipotesis. Untuk H0-nya sendiri, keempat sampel mempunyai median yang sama, sedangkan yang satunya minimal ada satu sampel yang mediannya berbeda. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Untuk statistik ujinya sendiri menggunakan uji perluasan median. Nah, untuk wilayah kritis atau daerah penolakan H0, di sini jika chi-square hitungnya lebih dari chi-square tabel dengan alfa dan derajat kebebasannya K-1, maka bisa dikatakan jika dia tolak H0. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan. Nah, untuk melakukan perhitungan, hal yang pertama kali dilakukan yaitu mencari median gabungan. Di mana untuk mencari median gabungan kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, ini merupakan tabel dari data yang sudah diurutkan. Kemudian setelah itu baru kita bisa menghitung median gabungannya. Karena di sini datanya ada 44, sehingga median gabungannya 1/2 dikali X 44 dibagi 2 ditambah dengan X 44 dibagi dengan 2 ditambah dengan 1 akan sama dengan 1/2 dikali dengan X 22 atau data ke-22 ditambah dengan X 23 atau data ke-23. Nah, di sini kan data ke-22-nya itu nilainya adalah 2. Sedangkan data ke-23 nilainya 3, sehingga median gabungan yang diperoleh sebesar 2,5. Dari tabel ini bisa dilihat nilai yang lebih dari median dan nilai yang kurang dari sama dengan median. Di mana nilai-nilai yang termuat di dalamnya
Untuk yang warna hitam ini adalah nilai dari frekuensi observasi atau OIJ. Sedangkan untuk yang warna merah sendiri ini merupakan nilai dari frekuensi harapannya atau EIJ. Kemudian setelah diketahui frekuensi harapan dan frekuensi observasinya, bisa kita lakukan perhitungan chi-square hitungnya. Nah, rumusnya yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan 2, sigma J sama dengan 1 sampai dengan 2, untuk OIJ dikurang EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ, sehingga chi-square hitungnya yaitu 1,295. Setelah didapat chi-square hitung, maka kita bisa lakukan maka kita bisa mencari chi-square tabelnya. Dimana kan kita sudah mengetahui alfanya itu 0,05 dan derajat kebebasannya sendiri itu kan K-1. Untuk K-nya itu kan ada banyaknya pendidikan, dimana di sini pendidikannya itu terdapat 4 pendidikan, sehingga derajat kebebasannya diperoleh adalah 3. Nah, setelah itu baru kita bisa lihat nilai dari tabel chi-square-nya diperoleh 7,82. Nah, keputusannya, karena chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabel, maka artinya gagal tolak H0 atau dengan kata lain terima H0. Sehingga kesimpulannya, tidak ada perbedaan median dari keempat sampel tersebut, atau sampel-sampel yang diambil dari populasi-populasi yang bermedian sama. Artinya tidak ada perbedaan kunjungan dalam banyaknya kunjungan ke sekolah di antara para ibu-ibu yang berlainan tingkat pendidikan yang mereka terima. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke dalam komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.